Kalau saya harus nanya kamu hari ini, apa sih panggilan kamu? Bisa nggak kamu jawabnya? Ya, itu juga yang saya dapetin dari renungan hari ini. Renungan hari ini ngebahas tentang Nehemia dan panggilannya. Tuhan bisa aja manggil kita dengan cara-cara yang unik. Nabi Yesaya dipanggil lewat penglihatan. Samuel dipanggil lewat suara Tuhan. Nehemia dipanggil lewat kepedihan dan rasa duka saat mendengar bahwa tembok dari kotanya itu hancur. Seorang juru minuman yang tiba-tiba kok disuruh jadi teknik sipil. Rasanya aneh. Tapi ya kadang memang apa yang kita kerjakan sekarang belum tentu itulah yang sebenarnya Tuhan rancangkan buat kita. Daud di Mazmurnya menuliskan dengan begitu indah. Dari kandungan ibuku, engkau telah menenun aku. Dan kita tahu bahwa Tuhan kalau merancangkan sesuatu pasti dari awal sampai akhir. Dan karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, kalau misalnya kamu lagi di posisi yang kurang mengenakan, saya yakin dan percaya itu bukan akhir dari rancangan yang Tuhan buat. Mungkin itu adalah sebuah proses yang memang harus kamu lalui. Contohnya saya pernah harus mengalami sakit yang luar biasa. Di umur 23 lagi produktif-produktifnya, bahkan untuk ke toilet aja saya sulit. Untuk turun tangga rasanya sudah pengen menyerah. Dan ya, saya hit rock bottom. Udah sampai ke titik terendah. Rasanya waktu itu pengen mengakhiri diri. Karena ya, there's no cure, gak ada obatnya. And I think that there is no hope. Saya berpikir bahwa gak ada masa depan. Tapi saya bersyukur Tuhan masih sayang sama saya. Dia ngingetin saya bahwa Tuhan menciptakan kita dengan banyak sekali janji yang seharusnya gak akan bikin saya putus asa. Maka di titik terendah saya, I found my foundation. Saya ketemu dengan batu karang saya. Saya sadar bahwa kesempatan kedua ini gak bisa dilalui begitu aja. Kalau Tuhan masih mengizinkan saya untuk sembuh, untuk pulih, untuk berkeluarga, untuk punya masa depan, bahkan untuk membangun masa depan keluarga saya, pasti ada rancangan yang indah dan ada panggilan yang harus saya jalankan. Dunia mengajarkan kita untuk mencari panggilan kita dengan cara macam-macam. Mungkin yang paling terkenal zaman sekarang itu ada yang namanya Ikigai.
filosofi Jepang yang mengajarkan tentang panggilan kita itu sebenarnya ikigai-nya kita itu ada dari irisan 4 hal. Hal yang pertama, hal yang kita suka. Hal yang kedua, hal yang kita bisa. Hal yang ketiga, adalah hal yang dunia butuhkan. Dan hal keempat adalah hal di mana kita bisa dihargai di sana. Dari irisan keempat hal itu jadilah sebuah daerah yang disebut dengan ikigai. Dan buat saya pribadi itu sebuah framework atau sebuah kerangka yang sangat gak salah, bagus, dan bisa jadi dasar buat kamu yang belum tahu apa sih yang saya mau. Tapi seminggu terakhir ini saya belajar bahwa seringkali kita mengambil sesuatu yang sebenarnya adalah kebohongan. Seringkali kita, terutama dalam hal identitas, mengambil identitas yang ditempelkan oleh orang lain, ditempelkan oleh diri sendiri, ditempelkan oleh dunia, bahkan ditempelkan oleh orang-orang yang kita benci. Sayangnya kita lupa bahwa pada saat kita dibentuk oleh Tuhan dalam kandungan ibu kita, Tuhan udah punya tujuan. Tuhan udah bikin kita sebagai sebuah identitas, sebagai seseorang yang utuh, sebagai seseorang yang berfungsi, dan sebagai orang yang punya tujuan yang jelas. Sayangnya kita gak diajarin untuk mencari identitas itu dari Tuhan. Karena tanpa identitas yang jelas, apa yang kita rasa sebagai panggilan itu juga akan terasa janggal. Contoh ya, analogi simpelnya kita ambil kehidupan sehari-hari deh. Kalau kamu identitasnya adalah seorang juru masak, kalau misalnya tiba-tiba ada yang manggil kamu untuk benerin pintu, rasanya janggal, iya kan? Memang benerin pintu juga bisa menghasilkan uang, bisa juga membantu orang, dan mungkin kamu juga memang mahir dalam benerin pintu. Tapi kalau panggilan kamu adalah sebagai seorang juru masak, kalau kamu gak berada di tempat yang tepat, melakukan hal yang tepat, hati kamu pasti akan ada rasa dimana kayak ada yang salah deh dari ini. Makanya kalau kamu pengen tahu apakah panggilan kamu itu tepat atau enggak, balik lagi, tanya aja sama Tuhan. Ask, seek, knock, cari, minta, cari, ketok. Tuhan gak pernah pelit. Bahkan Tuhan pengen banget untuk kita ngobrol terus, bangun hubungan sama Dia. Gak cuma lewat baca Alkitab, tapi juga lewat pelajaran setiap hari yang Tuhan pengen aja taruh lewat keadaan, lewat hal-hal yang bisa kita pelajarin, dan lewat banyak hal yang mungkin kita gak sangka-sangka.
Saya percaya setiap kita punya panggilan. Karena sama seperti kita semua punya identitas, Tuhan juga udah kasih kita tugas. Tugas kita yang pasti ada 3. Yang pertama, jadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang kedua, jadi saksinya Tuhan. Dan yang ketiga, membangun kerajaan Tuhan di bumi seperti di surga. Dari sana, kamu bisa merumuskan lagi. Oke, Tuhan, mau saya jadi versi terbaik saya, menjadi seorang saksinya Tuhan, dan juga membangun kerajaan Tuhan. Apa ya yang bisa saya lakukan? Dalam sisi apa ya saya bisa melakukannya? Saya, puji Tuhan, diizinkan untuk membangun ini lewat sosial media, lewat Threads, lewat YouTube, lewat Instagram, mungkin kedepannya lewat buku, dan masih banyak lagi. Saya terpanggil untuk jadi seorang pengajar. Saya terpanggil untuk jadi seorang yang bantuin orang-orang lain untuk jadi identitas yang benar bersama Tuhan. Dan saya yakin panggilan kita itu lebih daripada yang bisa kita bayangkan. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang terbatas. Dan makanya penting untuk kita minta bimbingan Tuhan. Kita minta jawaban dari Tuhan, kita minta step by step. Tuhan, pimpin kami. Pegang tangan saya Tuhan. Saya gak akan mampu untuk melakukan ini tanpa Tuhan. Dan mungkin kamu yang udah ngerasa kayaknya panggilan saya di sini. Izinkan saya untuk ngingetin kamu. Lewat video ini Tuhan mau ngomong. Kamu udah tahu panggilan kamu. Sekarang waktunya untuk kamu jalan bareng Tuhan. Percaya bahwa Dia gak akan mungkin membiarkan kamu jatuh terjelembab, gak akan meninggalkan kamu. Memang kamu akan melalui proses, tapi semua itu demi kebaikan kamu. Semoga video pagi ini bisa ngebantu kalian untuk menjadi versi terbaik diri kalian, menjalani panggilan kalian, dan pastinya jadi kepala keluarga seperti Bapa di surga. Nama saya Yeskia Wijaya. Semoga video ini membantu. Dalam Yesus. Haleluya. Amin. Bye.